Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Ya, saya berdoa kiranya saudara tetap bersemangat dalam membaca, mempelajari firman Tuhan, dan bahkan bersiap untuk segera melakukannya atau mengizinkan firman Tuhan itu mengubah pikiran kita, paradigma kita, sehingga kita bisa menjadi semakin serupa seperti Kristus. Pada hari ini kita melanjutkan bahasan kita dalam Amos pasal yang ketiga, di mana Amos sebagai nabi Tuhan dari kerajaan Yehuda dipakai Tuhan. Dan di sini kita bicara nabi sebagai penyambung lidah. Kata nabi atau navi itu artinya suara atau lidah oracle of God. Jadi penyambung lidah untuk menyampaikan pesan dan sifatnya itu nubuatan. Nubuatan itu bisa terjadi atau bisa berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Amos di sini sedang berbicara tentang peringatan untuk kerajaan Israel di utara, di Samaria. Tentang ketidaktaatan mereka, tentang hukuman yang akan Tuhan jatuhkan kepada kerajaan Israel. Tapi sebelumnya mari saya ajak untuk mempersiapkan hati kita. Kita membangun keintiman kita dengan Tuhan sehingga hati kita siap untuk menerima kebenaran. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan, kami ingin duduk di kaki Yesus dan menerima pengajaran dari Engkau. Tuhan, ajar kami bisa memahami, mengerti bukan hanya firman-Mu, tapi apa yang sedang terjadi sehingga kami tidak menjadi orang yang buta, yang picik, yang hanya memikirkan tentang diri kami. Mari Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah Yesus kepada kami lewat pujian dan penyembahan ini. Haleluya. Mari angkat syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih selama-lamanya segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji Kau selama-lamanya.
ajar aku. Yesus Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ajarlah kami supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami berjalan mencapai rencana yang Engkau sudah tetapkan oleh firman-Mu kepada masing-masing kami yang mendengar firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, kalau kita melihat paragraf atau pasal yang ketiga ini dimulai dengan paragraf tentang satu rangkaian nubuatan dari pasal 3 sampai pasal yang ke-6. Jadi nubuatan pertama itu sudah ada di pesan sebelumnya di pasal pertama, terutama di pasal yang kedua tentang hukuman. Nah, di dalam bagian yang kedua ini Amos berusaha untuk membujuk para pendengarnya agar mempercayai berita bencana yang baru saja ia kumandangkan. Kalau kita melihat dari pasal 2 ayat 6 sampai 16, itu adalah gambaran penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada Israel, kerajaan utara, walaupun itu adalah umat pilihannya, karena hidup mereka penuh dengan pemberontakan, ketidaktaatan. Bahkan sebenarnya cara hidup mereka itu menjadi sangat keji. Ada yang menindas orang benar, ada yang mengambil harta mereka, ada yang bapak dan anak laki-laki pergi menghampiri, mencari perempuan muda. Bahkan mereka tidur di dalam kuil-kuil penyembahan berhala. Sesuatu yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi karena pada saat itu bangsa Israel sudah menjadi bangsa atau kerajaan yang sangat kuat, wajar para pendengarnya di Samaria itu tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Amos. Mereka mengatakan bahwa ini mungkin seperti satu upaya kritik, nyinyir, dan itu karena dia lagi iri kerajaan selatan itu lebih lemah daripada kerajaan utara dan seterusnya. Beberapa mungkin berpikir penindasan-penindasan yang mereka lakukan atau kemewahan-kemewahan hidup, sosialita bagi istri-istrinya, itu semua adalah hal yang lumrah. Ya kecil-kecil lah yang begitu nindas-nindas orang, ngambil-ngambil harta orang miskin itu biasa kok. Kenapa? Karena bangsa-bangsa sekitar mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi bagi mereka berpikir, ini gak terlalu buruk lah. Ini perilaku yang bisa diterima oleh budaya pada saat itu. Nah, yang lain mungkin meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi Amos ini. Masa sih kita yang begitu kuat, yang begitu sejahtera, yang begitu makmur akan hancur? Gak mungkin lah musuh bisa menghancurkan benteng-benteng kita yang begitu kuat. Karena bagaimanapun saat itu memang Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa pemenang. Mereka kaya, pasukannya juga kuat. Dan mereka juga masih melakukan ibadah, walaupun ibadah di kerajaan utara itu kan sebenarnya ibadah buatan. Mereka mengangkat imam-imam yang bukan dari orang Lewi. Mereka membuat imam-imam bayaran. Mereka membuat semua copycat atau semua apa yang ada di kerajaan Yehuda di Yerusalem. Mereka coba buat karena mereka iri, mereka mau menyaingi. Dan mereka mengatakan kami di Betel juga menyembah kok. Kami juga kasih korban. Itu apa salahnya? Pasti juga Tuhan senang. Dan mereka betul masih diberkati dengan segala kemakmuran, segala kemerdekaan. Dan mereka mengatakan, halah ini pasti ngawur ini, Amos ini. Ngawur ini nubuatannya. Tetapi saudara-saudara, sebagai seorang nabi, Amos tidak mengubah pendiriannya. Dia tetap pada pesan bagi kerajaan Israel. Apa pesannya? Bangsa ini akan dihancurkan.
Sebagai seorang nabi, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan telinga orang, para pendengarnya. Dia bersedia membayar harga. Kalaupun harus oleh karena nubuatan itu, dia harus bersedia menderita. Itu adalah konsekuensi dari para nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Sudah mereka harus berkata yang benar, karena kalau mereka bernubuat dan nubuatan yang tidak tepat, mereka dirajam batu sampai mati. Tetapi juga kalau nubuatan mereka itu benar dan tidak sesuai, tidak populer, tidak diinginkan para pendengarnya, mereka juga bisa menderita seperti apa yang kita sudah belajar tentang Yeremia. Seumur-umur di dalam pelayanannya dia tidak pernah menikmati hal yang enak. Selalu aja ada ancaman bahaya dan kesukaran. Tidak semua orang-orang ini mendapatkan privilege yang baik, tidak. Tetapi itulah panggilan mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian pertama dari pasal 3, yaitu dari ayat 3 sampai 8, Amos memberikan sederet pertanyaan retoris. Apa itu Pak Markus pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris itu artinya begini. Kita melontarkan pertanyaan kepada seseorang dan orang itu sudah tahu jawabannya. Jadi nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Karena pasti jawabannya bisa ya, pasti atau tidak sama sekali. Cuman itu aja. Gitu. Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan ini juga dari pelajaran alam, lingkungan hidup. Karena di dalam prinsip firman Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru, apa yang terjadi di alam yang jasmani, ini juga berlaku di alam rohani. Jadi ada prinsipnya di dalam alam rohani yang bisa kita petik. Jadi prinsip yang sama bekerja di dunia jasmani itu juga bekerja di dunia rohani. Nah, kebenaran utama dari pertanyaan ini adalah, ini yang sebenarnya menjadi prinsip pelajarannya. Yaitu selalu ada penyebab dari atau dibalik hasil yang sedang terjadi. Istilah peribahasa kita, tidak ada asap tanpa ada api. Jadi selalu ada penyebab dari sebuah peristiwa yang kemudian menjadi hasilnya di situ, akibatnya. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan, ini sifat Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang atau Tuhan tidak pernah memberkati tanpa satu alasan yang pasti. Tuhan itu bukan orang bilang temper tantrum, orang yang baperan, yang moody, yang bisa berubah-berubah hatinya dan sikapnya. Tidak bisa. Tuhan adalah Tuhan yang integritasnya bisa kita percayai, kesetiaannya bisa kita pegang. Dan kalau dia melakukan sesuatu, tidak ada itu tiba-tiba. Selalu ada alasan yang kuat. Contohnya, kalau dia menghukum umatnya sendiri, itu pasti karena ada alasan yang kuat. Demikian juga kalau dia menghukum bangsa-bangsa yang bukan mengenal Tuhan, seperti Sodom dan Gomora. Kelihatan sekali. Itu adalah hasil dari penyebab gaya hidup mereka. Nah, di dalam ayat 2b, kita lihat ya. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Itu dia. Jadi Tuhan tuh menghukum. Kenapa? Karena kesalahan mereka. Segala kesalahan. Tidak ada yang luput, saudara-saudara. Jadi pelajaran pertama dari ayat 1 dan 2 dari pasal 3 ini adalah kepada bangsa atau umat pilihan yang dikenal Tuhan. Ini ada satu kata yang menarik sebenarnya, yaitu kata kamu yang ku kenal. Yang ku kenal. Dan Tuhan memilih untuk mengenal mereka. Dan dikatakan bahwa aku yang telah memilih, yang mengenal engkau. Tetapi kalau kamu hidup berdosa, aku tidak segan-segan mendisiplinkan kamu. Jadi bila ada dosa, pemberontakan yang dilakukan, Tuhan tidak segan mendisiplinkan umatnya. Dan ini berlaku di perjanjian baru.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, masa orang tua tidak mendisiplinkan anaknya atau anak kandung. Karena kalau dia tidak mendisiplinkan anaknya, tidak menyesah, paideia itu bisa dipakai bahkan pada istilah itu, yaitu sampai kepada merotan anak. Tidak mungkin orang tua yang mengasihi anak kandungnya tidak merotan anaknya. Kalau dia tidak merotan, tidak mendisiplinkan, berarti anak itu sebenarnya bukan anaknya atau anak itu anak haram. Itu loh. Jadi baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau itu umat pilihan bukan berarti mereka mendapatkan hak istimewa tidak didisiplinkan sama sekali. Tidak. Tidak ada yang istilahnya favoritisme di dalam Tuhan. Di mata Allah tidak. Umat manusia ya, manusia pilih kasih. Tapi Tuhan tidak pilih kasih. Dan dikatakan bahwa Allah itu tidak membebaskan orang Israel dari Mesir, lalu kemudian membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian untuk menjadi penyembah berhala. Itu sebabnya di dalam padang belantara itu 40 tahun itu mereka dipersiapkan. Bahkan Ulangan 27-28 itu mereka membuat perjanjian lagi di hadapan Tuhan. Bahwa kalau kami nanti masuk ke dalam tanah perjanjian, menerima warisan tanah kami memutuskan untuk tidak menjadi penyembah berhala. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di sana justru mereka melanggar semua perjanjian-perjanjian yang mereka buat di hadapan Allah, di hadapan Musa. Mereka melanggar semuanya, saudara. Mereka menjadi penyembah Baal. Mereka kemudian mengikuti keinginan daging mereka. Mereka melakukan semua yang ditentang. Hukum kekudusan itu ditentang oleh mereka. Terjadi banyak perzinahan, perkosaan. Terjadi banyak hubungan-hubungan seks yang tidak wajar. Nah, saudara-saudara, akhirnya inilah yang menjadi konsekuensi logis kenapa Tuhan harus menghakimi mereka. Karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi alasan penghukuman ini disampaikan dengan gambaran dari ayat 3 sampai 8. Mari kita lihat ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Maksud dari ayat ini bukanlah seperti yang kita bayangkan sekarang. Kalau saya ingin ketemu Anda, saya telepon. Kita janjian ya nanti jam 4. Bukan begitu maksud ayat ini. Karena diterjemahkan sepertinya berjanji gitu. Bukan. Tetapi begini. Di dalam perjalanan misalnya dari satu titik A ke kota B. Mereka ini kan jalan kaki atau naik onta. Tetapi kan semuanya pasti berjalan kaki. Dan perjalanan yang sangat panjang ini. Mereka perlu berjalan dan kalau ketemu teman seperjalanan. Dan ternyata teman seperjalanan ini musuh. Nah, itulah yang paling repot. Jadi untuk mereka bisa punya perjalanan yang langgeng diperlukan sebuah kesepakatan. Musuh tidak bisa berjalan bersama. Itu prinsipnya. Pihak yang saling bermusuhan tidak akan dapat berjalan bersama-sama. Dan ini sebenarnya menjadi prinsip di dalam perjanjian baru. Bahwa gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Tidak bisa kita berjalan dengan orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan senantiasa. Terutama di dalam pernikahan. Tidak bisa satu orang belum bertobat, yang lain sudah lahir baru lalu kemudian nikah. Wah, ini repot sekali nantinya. Harus dua-duanya lahir baru, harus dua-duanya anak terang. Apa persamaan antara Kristus dengan Belial dikatakan oleh Paulus? Jadi dengan kata lain bahwa kita harus mengerti tidak ada persamaan. Kita tidak mungkin bisa berjalan kalau kita tidak punya kesepakatan. Tidak membawa sebuah kesepakatan bahwa saya akan memiliki having a good term dengan Anda untuk berjalan bersama-sama dalam perjalanan yang jauh ini. Lalu kemudian ayat yang keempat. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila mereka belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika mereka belum menangkap apa-apa? Artinya saudara, singa itu mengaum, itu hasil. Jadi singa mengaum, itu hasil. Bagaimana singa mengaum?
Kapan dia bisa mengaum? Bukan pada waktu dia mau menangkap mangsanya. Nanti lari semuanya. Tetapi justru ketika dia sudah menangkap mangsa, baru dia mengaum. Artinya, apa penyebab singa itu mengaum? Ada mangsa yang tertangkap. Tadi, apa yang membuat mereka bisa berjalan bersama? Kalau mereka sepakat. Lalu kemudian di dalam ayat 4 ini dikatakan, ayat 5, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Burung tidak mungkin jatuh ke dalam perangkap, itu bicara hasil, akibat. Bila tidak ada yang menyiapkan perangkapnya, nah ini penyebab. Atau bait berikutnya, terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Artinya perangkap itu tidak akan bisa terlontar, jadi dia kayak cerap gitu, snapping. Kalau tidak ada yang masuk ke dalam perangkap itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, tidak ada sebuah tindakan Allah tanpa ada penyebab. Dan ini sampai sekarang masih berlaku prinsip kebenaran ini. Kita menuai apa yang kita tabur. Penyebabnya itu yang kita tabur. Hasilnya yang kita tuai. Dan Tuhan mau mengatakan ini berlaku baik dalam hukum alam maupun dalam hukum rohani. Lalu kemudian ayat 6-8, hal yang sama ini disampaikan lagi oleh Nabi Amos. Dan jawabannya juga ya. Yaitu dia mengatakan, coba kita lihat bahwa dia mulai dengan polanya begini. Dia memberikan penyebab, lalu kemudian bagian berikutnya itu hasil. Ayat 6. Jika sangkakala ditiup di satu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di satu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Nah, di sini udah jelas. Kamu mau lihat bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu? Apakah dia penyebab atau tidak? Dikatakan di sini, kalau sangkakala itu ditiup, nah itu artinya sebab. Sebab itu terjadi karena, ya jadi kalau sangkakala ditiup itu sebab ada sebuah ancaman musuh akan datang. Jadi sangkakala itu ditiup, itu artinya tanda peringatan. Hasilnya apa? Kalau si penduduk itu tidak gemetar lalu mempersiapkan diri, itu orang bodoh namanya. Artinya mereka memang sengaja memberi diri untuk mati percuma, mati konyol. Dikatakan sini, sangkakala itu akan ditiupkan, itu adalah penyebab. Hasilnya kamu harus mempersiapkan diri. Atau kamu jadi gemetar karena kamu tahu bahwa oh ini musuhnya lebih besar ini kelihatannya. Kita bisa mati kalau kita nggak siap. Hal yang sama dikatakan kalau terjadi malapetaka, penyebabnya di situ. Kenapa? Karena Tuhan yang bertindak melakukannya. Jadi begitu terus sampai ayat 8, saudara. Nah, apa yang kita bisa belajar? Di sini Tuhan itu betul-betul tidak menyayangkan Samaria. Dia siap untuk menghukum Samaria. Dan ayat 8 itu ditutup dengan Allah yang sudah membentangkan rencananya kepada umatnya. Maka akibatnya atau sebagai respons dari Nabi, dia bernubuat. Jadi ini ayat yang banyak orang bingung gitu ya. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jadi kalau Tuhan sudah membentangkan rencananya, maka tanggung jawab para pelayan Tuhan harus menyampaikan. Gitu, itu maksudnya. Jadi sebagai nabi, Amos di sini nabi Tuhan yang benar, maka ketika Tuhan sudah menyampaikan pesan itu, dia harus berbicara. Itulah yang dia terima sebagai konsekuensi sebagai seorang nabi Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8, ini bagian pertama, bila Tuhan berbicara melalui hambanya,
atau pernyataan firman-Nya tentang sebuah penghakiman, sebuah hal yang tidak enak, yang tidak ingin kita dengar. Misalnya kita tidak mau, khotbahnya kok kayak gini keras banget sih, kok negur-negur terus. Saudara merasa ditegur. Bila Tuhan sudah bicara kepada saudara dan saudara merasa tidak nyaman dengan itu, saudara camkan ini. Ini sikap yang benar. Bagaimana saya harus merespon? Apakah saya akan mengabaikan dan akhirnya jatuh ke dalam akibat yang diberitakan oleh Tuhan? Atau saya sadar, saya bertobat, saya berbalik, dan saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian terjadi pemulihan. Itu pelajaran pertama dari ayat 1 sampai 8. Nah, di bagian kedua, ayat 9 sampai 15, Nabi Amos berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya tentang ancaman ini adalah sebuah hal yang real. Ini bukan main omong kosong. Ini betul-betul akan terjadi. Dan kenapa dikatakan? Apa penyebabnya? Kembali lagi, apa penyebab yang membuat Tuhan betul-betul akan menjatuhkan penghakiman ini? Mereka telah berdosa. Dan dosa mereka jelas, menindas orang. Orang miskin, orang benar, orang yang lemah, itu ditindas, bahkan dikatakan sendalnya diambil. Akibatnya, musuh akan datang dan menghancurkan semua apa yang mereka pikir sebagai tempat keamanan mereka. Dikatakan benteng istana mereka yang didekorasi dengan kaya dan kuat, altar di bait suci di kota Betel, tidak akan bisa melindungi mereka lagi. Nah, saudara-saudara, semua dari ayat 9 sampai dengan ayat 15 ini sebenarnya ini harus sampai kepada pasal 4 ayat sampai pasal 4 ayat 3. Itu sebenarnya bagiannya kalau di dalam manuskrip asli bahasa Ibrani. Jadi ayat 3, pasal 3 ayat 9 sampai 12, satu paragraf. Lalu kemudian pasal 3 ayat 13 sampai 15 itu paragraf kedua. Lalu kemudian pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu paragraf ketiga. Karena semua dimulai dengan kata perintah, yaitu dengarkanlah. Ya, kecuali di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan dengarkanlah atau siarkanlah. Di ayat 9 dikatakan siarkanlah, sampaikanlah, perhatikanlah. Tetapi saudara-saudara, perintah ini dimulai dengan dengar. Dengar. Dan di dalam bahasa Ibrani kalau orang itu disuruh mendengar, itu harus dilakukan. Nah, itu kata syama. Dengar ada implikasinya, yaitu taat. Jadi bukan dengar lalu kemudian diabaikan. Tidak. Dan ini perintahnya jelas. Lihat saudara ayat 9 sampai 12. Ada bangsa, ada dua bangsa, yaitu Mesir, Asdod. Asdod itu di daerah utara mereka. Asdod dan Mesir akan menjadi saksi. Samaria akan dihukum Tuhan. Karena apa? Penindasan dan kekerasan yang mereka lakukan. Ayat 13 sampai 15. Allah akan menghancurkan tempat-tempat yang menjadi rasa aman mereka. Apa itu saudara? Mesbah-mesbah penyembahan mereka di Betel. Tempat-tempat mewah, istana mereka, rumah-rumah, gading. Itu saudara begitu mahal berarti. Rumah-rumah megah. Balai musim panas, artinya tempat liburan, villa musim panas. Atau balai musim dingin, tempat mereka kalau mereka sedang menghabiskan musim dingin. Ini semua akan Tuhan hancurkan. Artinya, mana tempat yang kamu pikir aman? Rumah mewahmu? Bahkan kamu bersembunyi di balik lembaga keagamaan? Nggak akan kamu lari dari Tuhan. Kalau memang dosamu itu sudah harus berbicara dan harus dihakimi. Coba kita lihat pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dia lebih mengerikan lagi. Allah akan membuang para penindas-penindas itu ke Hermon. Oh saudara, siapa ini penindas? Karena dikatakan mereka ini seperti lembu-lembu Bashan. Lembu-lembu Bashan itu ungkapan dalam bahasa Ibrani, yaitu kepada wanita-wanita kaya, sosialita. Wanita-wanita Israel yang sangat produktif, sangat subur, sangat cantik, sangat indah.
Itu Bashan, lembah Bashan itu lembah yang sangat indah. Dikatakan lembu-lembu Bashan, perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan mewah, perempuan-perempuan high class. Dikatakan ini orang-orang sosialita Israel, saudara. Tapi dikatakan bagaimana cara hidup mereka? Kenapa mereka bisa jadi sosialita? Bukan karena suaminya kaya. Oke lah suaminya kaya. Tapi dari mana suaminya dapat kekayaan? Ternyata dari menindas orang-orang miskin. Merampok orang-orang miskin. Bersenang-senang di atas penderitaan orang-orang kecil. Saudara lihat, itu alasan Tuhan menghakimi mereka. Tuhan tidak bisa memberkati orang atas nama Tuhan, tetapi caranya penuh dengan kekerasan, penganiayaan untuk memperoleh harta dan kekayaan mereka. Bapak Ibu, hati-hati, jangan menggunakan agama untuk agenda pribadi kita. Jangan menggunakan agama, kekristenan, pelayanan untuk menumpuk harta kekayaan bagi diri kita sendiri. Dan caranya kadang-kadang sangat menyakitkan, sangat merusak kesaksian di mata orang-orang yang belum kenal Kristus. Pelajaran kedua, harta kekayaan, bahkan lembaga, organisasi pelayanan, organisasi keagamaan, ternyata dipakai selama ini sebagai tempat perlindungan bagi banyak orang. Tapi dengar, itu justru adalah tempat perlindungan yang palsu. Saya belajar sebagai hamba Tuhan. Sejak pertama saya mencemplungkan diri dalam panggilan ini, saya berjanji kepada Tuhan bahwa gereja bukan menjadi sumber saya. Pelayanan bukan menjadi sumber saya. Tuhan adalah sumber saya. Beda, saudara. Ini penting untuk kita mengerti. Pekerjaanmu bukan sumbermu. Itu kalau saudara taruh itu sebagai sumber keamananmu, itu sangat semu, sangat palsu, sangat artifisial. Bukan cuma pelayanan, bukan cuma orang-orang full time, orang-orang yang bekerja di marketplace. Jangan jadikan uang networkmu sebagai sumber keamananmu. Jadikan Tuhan sumber keamananmu. Karena yang lain itu bisa hilang dalam sekejap, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir. Pada hari penghakiman Tuhan, semua yang menjadi sumber rasa aman tadi akan disingkirkan Tuhan. Jadi janganlah kita taruh perasaan aman kita kepada harta kita, kepada saudara, manusia, kepada kekayaan kita. Tidak salah memiliki harta selama kita tahu bahwa semua ini kita pakai sebagai pengurus bendahara. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Jelas sekali di sini firman Tuhan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka apa? Pertama, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Apa itu? Kekayaan. Melainkan berharaplah kepada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita, nikmati, nggak apa-apa. Tapi kemudian dikatakan begini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, membagi, dan dengan mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Dengan kata lain Bapak Ibu, tidak salah Tuhan mempercayakan kita kekayaan. Tetapi apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan itu? Mari kita memberi. Mari kita berbuat baik. Mari kita menjadi kaya dalam pelbagai kebajikan. Suka memberi, suka menjadi generous, menjadi dermawan. Membagikan, mengumpulkan. Untuk apa? Apa yang kita kerjakan ini bukan untuk kita sekarang, tapi juga untuk masa depan sebagai ibadah yang sejati dan yang sempurna. Kiranya pelajaran pada hari ini memberikan kepada kita kesadaran penuh bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu. Sertailah. Sehingga apa yang kami terima pada hari ini memberikan kepada kami kesadaran penuh. Dan bagaimana kami dikoreksi untuk hidup di dalam cara hidup yang benar. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Memberikan engkau kasih karunia yang melimpah.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melimpah dan meluap melampaui akal dan pikiranmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di esok hari. Shalom.